selama ini memang sing ketok muncul yang cara yang sing semua masyarakat mengakui tempat-tempat sakral itu ya punden orang menyebutnya makam Mbah Linduboyo yang bertepatan nggone pertigaan istilahnya kan ono makam Siti Inggil. Siti Inggil. Ya, Siti Inggil. Menurut analisa nih namanya Siti Inggil itu jelas-jelas makam raja seperti Siti Inggil Mojokerto itu perabuan raja-raja Majapahit. Dan kono itu raja siapa itu perlu penelusuran lagi. Nomor satu. Nomor dua, sebenarnya di sebelah belakang SD Kementerian 2 itu menurut cerita sesepuh termasuk mantan kepala desa yang namanya Bapak Almarhum Waridan itu putra Mbah Kertorejo itu menyatakan bahwa nduk kono dulunya itu akeh maisan gede-gede dan memang diyakini sebagai makam keramat juga nduk ini. Setahu itu nih teman-teman makam keramat sing ketok itu ya itu. Dan ada lagi untuk kuburan Putran, tapi kuburan Putran nggak banyak yang tahu. Nggak banyak yang tahu Pak. Tapi cara orang membicarakan itu hampir tidak ada, tapi tidak bisa, gak bisa metu, gak bisa muncul loh, gak bisa muncul nang permukaan dari pembahasan orang-orang. Tapi sing ketok masyarakat yang meyakini masyarakat ini ya makam Mbah Linduboyo. Penambahan ular itu sejak aku kecil sudah pernah dengar mulai istilah paranormal sing jenenge Bapak Warien itu kan kadang bercerita bahwa nduk kono ana ulane gede dan kadang-kadang itu dia kerawuan istilahnya kan bangsa ular gitu. Jadi dan dengan pengalaman orang-orang tertentu sing istilah itu yang diketahui ular memang ada. Pernah dengar walaupun saya sendiri secara ular itu belum saya ketahui. Cuma nih selain ular kaya jarane itu tunggangane itu saya pernah tahu dan ingon-ingone PT Wido itu pun saya pernah tahu. Ayam Wido. Ayam Wido. Dan bekadike sing ngrame jaran saya pernah tahu. Ayam Wido itu seperti apa, Pak? Ayam Wido itu pancawarna. Oh, ayam pancawarna. Sanes ini sanes Wido, blorok. Oh, blorok, ayam blorok. Ada warna putih, hitam, ada kekuning-kuningan. Abu-abu. Dan ini diakui sebagian masyarakat ini, Mas. Nek uang yang ayam itu, ada api, ayam kawet. Iku wis dibuktikan dengan masyarakat Lemah Dukur. Kan nomor 2 masyarakat Lemah Dukur panjane senengane PT Jago. Dan nek adik-adik kembar ya ayam itu. Enggak lama. Nah, ngombo dulu ae. Berarti ibaratkan sawapnya danyangnya mriki nah, ya. ngono ya. Itu pernah cara ngono apa ya? Nerawang lah sak mampuku panjane kelihatan. Nek bekati pakaiane kaya pakaian wong Sunda. Cara udenge ngono iku lho, gak udeng Jawa. Kayak udeng Bali, kayak udeng Sunda. Ya itu yang saya ketahui sisi dalamnya, nilai sisi gaibnya itu nek tanya ular-ular. Pengalaman waktu menghormati istilahnya kan basa Jawa ini nyelameti waktu itu rumah desa ngene iki dan melibatkan warga 2 RT ini sempat direkam oleh Bapak Ngajiono Angkatan Laut. Itu ada penambahan seorang putri situ. Dan itu juga masuk karena menurut istilah cerita rakyat tutur tinular masyarakat sekitar gini kan
diarani Dawa Keputran asale kan kata keputren. Keputren itu keputrian. Keputrian itu kan nek bahasa Jawa iya mbek A kan dadi keputren. Makanya kayak penampakan keputren ngono niku sik sinkron. Itu sing direkam dengan HP-nya Bapak Ngajian Angkatan Laut sing rumahnya RT 8. Kalau sumber mau konfirmasi ya silakan. Iya Pak, mengenai seperti ayam widu tadi itu yang benar itu yang mana Pak? Ayam pancawarna apa ayam blorok? Nah itu memang ya yang saya ketahui. Pada umumnya ya. Ya saya ketahui. Ya pancawarna itu. Apa? Yang saya ketahui loh. Oh. Ana umune, ana kuninge, ana irenge, ana putihne. Iku kan. Berarti ana 5. Dan pernah orang itu menyuruh saya untuk mencari itu. Aku dewe ya pesen nang kulak pitik. Dadi jenenge iku ya tiga iku. Selain itu ya namanya aku gak ahli pitik ya Mas. Gak ahli pitik. Bagi orang yang masih pendapat lain, aku gak ngerti masalah aku bukan ahlinya perpitian. Oh, perayaman. Perayaman dari segi itu. Iya Pak. Jadi memang ya kalau ada yang memelihara ayam pancawarna di daerah Keputran apa juga Mantren? Enggak, ini hanya keputran. Hanya Keputran. Yang sering kejadian kan lingkungan istilah Siti Inggil lemah dhuwur. Siti Inggil itu bahasa kromone, bahasa ngukune kan lemah dhuwur. Nah, itu kan nduk kono terkenal lemah dhuwur. Walaupun menurut cerita waktu itu pada zaman Belanda waktu merebut istilah mempertahankan pabrik gula Tulangan, kini sempat dikelep, dibanjir dengan jebol rolak Mojokerto. Akhirnya gini banjir, tapi aneh di wilayah Siti Inggil Madukur makom iku mang gak banjir. Makanya dengan adanya sebutan Siti Inggil iku mang sinkron sampai wong liyane banjir kono gak banjir kan termasuk dhukur, lemah dhukur. Itu keanehan. Ati jarine wong tua-tua pian mbahku, banyu lho kok iso minggir dhewe. Itu suatu keanehan. Ya jadi di Siti Inggil atau di Desa Keputran ini dulu tempatnya itu gimana ya Pak? Ada patung-patungnya apa gimana? Bisa diceritakan? Masalah sepengetahuan saya dulu di situ itu ono wit telu besar-besar. 3 pohon besar. 3 pohon besar. Satu asem yang agak ke barat terpisah. Itu besarnya kira-kira orang 5 gandengan merangkul itu nggak muat. Dan tinggi. Dan hampir tiap tahun bisa memberikan penghasilan masyarakat sekitar dengan adanya musim asem nek wis mateng ketera angin logrok iku wong padha nduk kono njukoki akhirnya kan dadi dikrak didol menambah ekonomi waktu itu. Berarti cara ngono jenjakakno nek musim ngene iki kok aseme mateng luru asem kena didol. Dan sebelah timurnya yang sing tepat makam iku ana wite ringin gandeng wite. Wite ringin Kecacil. wite kecacil. Kecacil atau kesambi. Kesambi. Kesamben. Sama aja. Iku gede-gede. Lah, di sebelahnya itu ada makam. Nduk ringin niku karena oyot ringin kan saling berkait Akarnya. di tengah-tengah itu dulu itu memang banyak patung. Saya tahu sendiri waktu itu ada patung kecil kira-kira yang sebesar botol aqua itu, tapi waktu itu entah kemana kemudian nggak ada, nggak tahu ceritanya. Waktu kira-kira saya masih TK, kira-kira secara ibarat sekarang saya masih usia TK. Ya Pak Yuswanto, terima kasih atas informasinya. Kita akan berlanjut ke Bapak Suroso Pak ya. Ya Bapak Suroso, sebagai warga Desa Keputran, bagaimana tentang kondisi di makam Pak kalau menurut jenengan? Pertama, kula syukur alhamdulillah dumateng mantan Lurah Bambang Sugeng, karena adanya pembangunan di dalam makam itu karena jasa mantan Lurah Bapak Sugeng. Pertama, masalah makam sepertinya acak-acakan.
Lah kemudian ada direnovasi kali mantan lurah, nah, di pagar katakanlah. Di situ saya punya angan-angan sama teman-teman, gimana seolah-olah lurah itu memberi lampu hijau. Nah, ke dalam pagar itu masih acak-acakan, bata kuno-kuno masih selengkran lah istilahnya. Lah kula nggak ada inisiatif kali konco-konco, cok napa niki barang rusuh dirijiki ibaratnya ya barang robo didekaken. Akhirnya kompak sedanten, nah masalah pendanaan gini wau katakan ya ngintip-ngintip lah istilahnya, ngemis-ngemis terus terang mau ya. Masalah niku toko-toko agama nggih cuek nggih ngapunten saderenge ya. Bahkan yang punya power zaman itu Bapak Kepala Desa nggak bisa. Kenapa? Nah, bangsa ini katakanlah saya seperti teman-teman di usia segini berani memberikan diri untuk membangun katakanlah pepundhen kita. Karena apapun alasannya tidak ada nama kementerian kalau tidak ada yang katakan sing jenengno itu. Nah itulah jasa kita untuk membangun masalah pepundhen itu. Nah di situ saya sebagai katakan generasi keberapa nggak tahu saya. Pertama memang dari sejarah memang di situ ada 3 makam selama ini yang diketahui. Pertama saya cari informasi orang pintar katakanlah paranormal yang sebelah timur itu Mbak Putri, tengah termasuk Danyang. Nah, ketiga niku sing Mbak Batalas termasuk. Masalah di dalam makom itu. Masalah lain-lainnya katakanlah masalah pembangunan apa saja, yes, itu pun dimusyawarahkan dengan teman-teman. Makanya diberi nama paguyuban. Masalah sejarah yang dulu sebangsa saya ini yang jelas itu kurang mengetahui lah. Karena yang tua-tua nggak memberi pengetahuan. Jadi sekedar pikiran saya dengan teman-teman ini alhamdulillah berubah. Nah, itu pun pro kontra. Tapi saya tantang memang seperti itu. Nek seni katakan larang anak-anak paguyuban dibikin dikatakan salahnya gimana? Itu. Tapi ternyata selama ini nggak ada yang komen. Akhirnya berlanjut. Nah, pertama diadakan ruangan itu. Kira-kira asal 7 kali masalah ruangan ini. Berarti tahun berapa ini? 2015-an, 16-an. Masalah makom itu. Kalau Mas tanya lainnya apa-apa sekiranya ya, kalau saya bisa jawab, saya jawab. Gitu saja. Iya Pak, kalau di makam umum, di pemakaman umum Desa Keputaran ini, adakah batu nisan lama pernah dijumpai? Selama ini saya pernah mendengar kisah-kisah orang-orang dahulu bahwa di selatan makom umum itu ada pemandian atau sendang Mbak Putri. Itu. Dan pengakuan Mbak Putri ada karena teman saya pernah sering kadang malam Jumat gitu keretanya itu mesti jalan ngelilingi desa. Nek masalah bata kuno, insya Allah saya pendem di situ, di lokasi itu. Banyak sekali. Kalau di pemakaman umum tidak ada? Di pemakaman umum tidak ada. Seperti batu kuno? Seperti batu kuno nggak ada. Tidak ada, Pak. Tidak ada. Berarti berbentuk bata, bukan batu. Bata yang ada. Ya Bapak Suroso, terima kasih penjelasannya. Kita akan melanjutkan ke Bapak RT setempat yang akan meneruskan pada jawab-jawaban atau gimana prosedurnya nanti. Bapak RT, perkenalkan Bapak RT namanya? Nama saya Danu Dirjo. Danu Dirjo. RT 5 RW 1 di Desa Keputaran. Ya, bagaimana Bapak penanggapannya ini tadi setelah kita membahas ini tadi Pak? Kalau saya ini sebagai RT, namanya untuk pembangunan desa, untuk dibikin baik ini saya ya silakan, asalkan gak dibikin rusak. Ibaratnya dulu itu pagar ini dari luntas. Pohon luntas.
misalkan gitu kan, jelek-jelek luntas, sekarang dibangun orang dibikin pagar yang bagus. Ya saya terima kasih supaya saya tempat di RT saya. Otomatis dipandang orang lingkungan saya bersih. Tentang pembangunan tadi katanya ada pagar yang kalau tertutup itu membuat kecelakaan, itu gimana Pak? Ini kalau soal pagar katanya kawan-kawan kan, informasi ini kan semua kawan. Memang saya pandang juga kalau memang misalkan pagar tinggi, ini jalan kan sedikit banyak nggak lurus, bengkok. Dari arah dari barat atau dari timur itu mas nggak nampak. Jadi kalau pagarnya tertutup, kan kita cegah di soal masalah kecelakaan. Ini hanya sebelumnya soal masalah pagar dibikin misalkan tembok tinggi ataupun pagar bentuk besi, itu kan kita solusikan di lingkungan, gimana pantasnya. Karena lingkungan ini kan dibutuhkan orang banyak. Dan yang memakai jalan kan bukan orang wilayah lingkungan orang Putaran sendiri, bukan orang RT saya sendiri, termasuk unsur dari lain-lain orang. Nah kalau orang yang nggak tahu medannya kan bisa kecelakaan, misal kalau dibikin tembok tinggi kan, tapi ini kan belum ditembok tinggi, masih perencanaan oleh desa, dan tanah ini kan hak aset desa. Saya hanya sebagai RT aja. Nah, jadi apa yang ditegur desa, kalau memang untuk pelaksanaannya baik, ya monggo. Juga dukungan para masyarakat. Nah, kalau masyarakatnya misalkan nggak boleh kan bertentangan. Sedangkan pembangunan kan adanya pro juga adanya kontra. Di situ jadi soal masalah pembangunan ya memang asetnya desa, kita kembalikan ke desa lah, gimana yang baiknya desa lah. Terus untuk penanggapan Bapak Lurah sekarang bagaimana? Kalau penanggapan Bapak Lurah ya ini masih diprogramkan. Nah yang sementara yang sekarang ini ya gitu. Terus seperti di pemakaman atau seperti ada acara-acara tersebut, menurut pribadinya Bapak RT ini pernahkah mengalami kejadian aneh seperti mitos atau kejadian ganjil itu? Kalau pas ruatan saya ini kan baru termasuk saya jadi RT ini baru ruatan ini ikut 2 kali saya. Sebelumnya saya nggak pernah di rumah. Pernahkah atau mendapatkan isyaro atau mimpi? Saya enggak. Tidak pernah. Tidak pernah kalau saya. Diimpin enggak pernah. Ya, kalau Bapak Suroso ini bagaimana? Pernah bermimpi yang aneh-aneh enggak? Jadi masalah mimpi atau bahasa Indonesia wangsit, nah, cara orang Jawa dulu mulai pertama awal membangun itu nggak seperti itu. Saya siang malam nyirami tanaman apa-apa, suatu saat itu memang ada mimpi. Di situ seperti ada orang tuh bawahnya pakaian serbanan putih. Nah di situ ada satu orang berdiri, tapi nggak natap saya, nyikur. Waktu itu saya tanya kepada orang sekelilingnya itu, siapa itu? Nggak bicara, cuma tangannya diberi tanda ini ke bawah, itu aja. Dan suatu saat pernah saya disuruh mengambil seperti batu merah delima. Jadi selama saya merawat itu, yaitu kejadian bahasanya alamat mimpi atau apapun lah alasannya, itu aja. Pernahkah ada yang menemukan mustika atau benda-benda itu di situ? Selama ini masih kalau saya lihat atau dengar belum pernah. Belum pernah. Belum pernah. Kalau dari pihak desa lain ke situ mengambil nggak tahu. Selama ini pengetahuan saya dan teman-teman belum pernah. Belum pernah. Belum pernah. Ya Bapak RT, kita lanjut lagi. Terus gimana pesan-pesannya dan pemuda-pemuda sekitar itu? Kalau saya sebagai RT,
RT kan membutuhkan suatu ketentraman juga keakraban, keguyuban. Jangan sampai kita ini pecah, ya kan? Kalau memang sejarah, kalau namanya saya, ya memang gimana baiknya sejarah, jangan sampai dimusnahkan. Soalnya ini memang termasuk asetnya suatu sejarah desa. Kalau saya sebagai RT, dan misalkan dibangun baik, ya tambah saya terima kasih namanya dibangun, gitu loh. Dan juga termasuk saya lihat ini juga ini kawan-kawan yang spot itu, saya ini hanya sebagai RT hanya di Pedukuhan Keputran ini di wilayah saya, ketempatan di wilayah RT 5 sebagai makom ini. Jadi saya ini ya memang gimana baiknya. Yang penting jangan sampai suatu kejadian yang tidak enak-enakan lah. Ya, kalau baiknya. Tentang pemuda-pemudanya di sini bagaimana? Kalau kegiatan-kegiatan di sini insya Allah semuanya ya banyak yang mendukung. Banyak yang mendukung. Tapi alhamdulillah tidak ada benturan-benturan dengan orang-orang yang kecanduan agama, itu bagaimana? Kalau namanya benturan dimanapun, menurut saya hidup ini ada pro pasti ada kontra. Iya. Kalau pro semua nggak mungkin. Nggak mungkin. Kontra semua ya nggak mungkin. Iya. Jadi kita ngambil jalan yang di tengah, gimana baiknya. Gimana baiknya. Kita pikirkan bersama, kita cetuskan bersama yang mana yang untuk baik. Karena kan memang di lingkungan saya. Kalau lingkungan saya dibikin misalkan ramai, saya nggak senang. Saya sebagai RT-nya. Saya memilih yang tentram, yang baik. Misalkan di makom dibikin rusuh-rusuh ya nggak pas, mesti ya saya kira lah yang kotor. Bersihkan yang baik, dipandang yang bagus. Memang ini gimana pun sejarah. Soal saya pun ya asli orang sini sedikit banyak ya memang itu sejarah bagi saya. Soal masalah nama itu namanya Mbak Lembah Dukur, Mbak Lindu Boyo, itu memang saya hanya dengar-dengar. Tapi kalau aslinya ya saya memang nggak tahu namanya. Saya ini keturunan keberapa. Saya anak baru kemarin aja. Ya, yang terpenting kan peninggalan orang lawas saja, orang lama. Iya. Yang saya inginkan hanya di lingkungan saya ini jangan sampai kontra lah gitulah. Ayo mana yang baik, kita keguyuban yang baik. Yang penting bertujuan untuk kebaikan. Siap. Jangan saling salah menyalahkan. Sekarang kita ini kita pikirkan, oh yang baik kita petik, yang jelek kita buang. Siap Pak. Jangan sampai tuduh menuduh lah, itulah intinya. Katanya orang bijak, bangsa yang besar adalah orang yang menghormati jasa para leluhur. Ya kita harus menjadi bangsa yang besar, itu harus menghormati orang-orang yang pernah berjasa. Itu. Pernahkah kayak ada kesurupan di situ? Nah ini kejadian yang aneh juga. Suatu ketika cuma saya nggak tahu persis, nggak tahu secara nyata dengan mata. Paginya, malamnya ada kejadian, paginya banyak yang cerita. Katanya ada orang, ada anak, seorang pemuda punya anak satu mungkin waktu itu, kesurupan. Katanya marah-marah sama orang yang tidak setuju dengan pembangunan itu. Bahkan diancam mau dibeleh. Ini RT-nya ini ada di sini, bisa konfirmasi kebenarannya. Dari kejadian itu kan cara ngono aneh. Lah kok iso kesurupan kok nantang-nantang wong sing jange gak setuju kan ngono. Iku kan menunjukkan bahwa nek ngono bae ya melok cawe-cawe kan itu, walaupun secara kebenaran bahwa itu kesurupan bae tidak akan mengatasnamakan Bali Lubaya. Kesurupan tanpa disengaja atau disengaja? Tanpa disengaja. Oh iya. Iya. Biasanya kalau kesurupan tanpa disengaja itu memang benar dari mbahnya. Entah dari jinnya situ atau gimana. Tapi yang jelas 90% saya mengatakan iya. Pokoknya itu kok pihak kono. Itu. Terus katanya gimana ketika kesurupan itu, bilang apa?
Hilang apa Pak? Waktu kesurupan itu katanya bilang anak orang-orang bilang jaro ini nanti wonge tak belai tak patenane ngono. Dan ceritane wong-wong akhirnya esuk pada gemrumung gemremeng mempermasalahkan menggunjing masalah itu. Masalah orang kesurupan itu. Tapi ngakunya Lindu Boyo, Pak. Iya, ngakunya aku Bali Duboyo. Walaupun entah itu siapa kebenaran baik itu Bali Duboyo teman atau cara pengagum pengikut nggak tahu kan baru segitu. Tapi apakah ada orang yang menyebut selain Bali Duboyo itu namanya siapa aja, Pak? Leluhurnya di sini. Leluhur di situ menurut keterangan Bapak Abah Kasihan sekarang sudah almarhum. Saya pernah kan waktu itu pembangunan pro kontra. Ono sing ngarani iku duduk makam diada-adakan. Ono sing ngarani iku ya makam. Lah untuk mencari penjelasan iku aku marani putrane mantan lurah jenenge Mbah Lurah Kertorejo. Lah putrane jenenge Abah Kasihan. Kula parani, kula takoni. Ya napa, Pak? Jenengan niku mestine kan diceritani bapak jenengan masalah makom. Akhirnya cerita. Lho pancen makam. Bahkan kula tandaskan lagi, apakah itu makom Mujo Malor atau dulunya enggak ada. Lho pancen ono makam Mujo Ngalor. Nah menurut persepsi saya di makam di mana makam itu adalah salah satu ritual suatu keagamaan itu sudah jelas. Nah berhubung itu membujur ke utara mujur ngalor, apalagi kalau bukan orang Islam walaupun waktu itu dituduh non muslim, tapi aku yakin kuburan mujur ngalor itu yang muslim. Itu walaupun ada yang mengatakan gak oleh gak muslim ditalili didongakno, tapi saya yakin dengan adanya keterangan putra Mbah Lurah Kertorejo itu Bapak Kasihan, saya yakin bahwa itu orang Islam yang ada di situ. Masalah nama yaitu Saji. Masalah nama catetane teko Abah Kasihan siji Gajah Barong, loro Bagopati, nomor 3 Suryase. Tapi masyarakat nyebut Sriwedari. Iku sumber teko istilahnya kan sik sambung ambek lurah yang lama. Lah Lurah Kertorejo waktu itu saya masih sik kira-kira ya umur 3 tahun 4 tahunan itu. Kalau sejarah itu sejarah istilahnya kan tutur tinulari masyarakat. Tapi gunane masyarakat itu memang ada hubungan. Justru kalau di Kemanten itu dengan Mbah Dung Jalin itu nggak pernah orang cerita bahwa makam di Putran itu ada hubungannya dengan Mbah Dung Jalin. Kalau di SD ada. Kalau di SD ada. Oh. Cuma hubungan secara apa itu nggak jelas. Gini Pak, dulu itu saya pernah di episode pertama itu pas di situ saya dengan tim disambut oleh sosok yang tidak kasat mata itu. Beliau mengaku Lindu Boyo. Sedangkan Lindu Boyo sendiri itu juga dalam pembahasan ini tadi juga ya berhubungan di Desa Keputran. Jadi ya mungkin bisa jadi ada kebenarannya itu Pak. Berhubungan gitu Pak ya. Nah, berhubungan. Kalau Mbah Dung Jalin tidak ada hubungan Pak ya. Nah menurut persepsi saya sebutan Lindu Boyo kan ngelindungi bebaya. Cara ngono apa ya? Pengawal putri. Oh, pengawal putri. Nah, yang melindungi dari mara bahaya. Lindu Boyo ngelindungi bebaya. Itu cara ngono ilmu otak-atik gathuk lah. Oh, jenenge Lindu Boyo, ngelindungi bebaya. Dan ini pernah yang namanya Bapak Karyo almarhum itu sering kalau begadang pulang malam dia cerita kepada saya itu melihat seorang wong gede dukur jubah hitam keliling desa laki-laki. Nih
cerita Pak Suroso kan seorang itu naik kereta, tapi ku jubah hitam laki-laki naik kuda gitu. Nah makanya jenenge lindu boyong lindungi peboyong itu ya bisa. Ya namanya mengungkap barang gaib ya ada sisi-sisi gimana ya kayak persis. Iya. 100% ya kan ya nggak mungkin. Iya, namanya mitos itu kan ada tapi jangan diyakini. Jangan diyakini. Iya, iya. Ya Pak, terima kasih pada bapak-bapak semua atas informasinya. Untuk di episode ketiga dalam menguak misteri di Desa Kemantren yang berhubungan pula di dusun atau Desa Keputran, kita akan di episode ketiga semoga lebih spektakuler dan lebih ke lapangannya. Ya, kita akhiri dulu perjumpaan kali ini para pemirsa YUTB Askarwangi bersama bapak-bapak yang ada di sini. Lah, ada Bapak RT, Bapak Suroso dan Bapak Yuswanto. Kita akan akhiri dulu. Ya Bapak, jangan lupa pamitnya seperti ini. Nah ini semuanya. Akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu Sagung Dumadi, Wilujeng, Salam Kebajikan, Namaste Humkara, Salam Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangruwa.